Makin panas. Bupati Boltim blak-blakan ke Karni Ilyas. Alasan sebut Menteri Jokowi bodoh. Begini serunya talk show Indonesian Lawyer Clubs atau ILC TV One yang mengangkat tema kisruh bansos sengkarut antara pusat dan daerah. Nampaknya sang presenter Karni Ilyas dan kawan-kawan mengakomodir keinginan masyarakat menghadirkan Bupati Bolaang, Mongodo Timur atau Boltim, Sehan Salim Lanjar, dan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Salah satu yang menarik perhatian, saat Sehan Salim belak-belakan di depan Karni Ilyas, alasan tak berani sebut Menteri Sosial pemerintah Presiden Jokowi bodoh dalam membuat aturan. Bermula saat Karni Ilyas bertanya ke sang bupati 2 periode itu. Bupati, pertanyaan saya, apapun juga tetap ada jalan kan? Artinya kalau Pak Bupati mengusul ke pemerintah pusat dan mereka juga dengar, pasti ada jalan keluar. Kenapa Bapak Bupati sampai ngamuk-ngamuk saya dengar? Sampai bilang, menteri bodoh segala macam. Tanya Karni. Sehan Salim lalu menjelaskan, ternyata dirinya sampai tersulut emosi karena tangisan rakyatnya karena tak bisa makan. Pak Karni, itu kemarahan saya spontan terjadi, kata sang bupati. Dia menceritakan, dia berang dan keluarkan perkataan keras itu saat keluhan rakyat kelaparan itu datang untuk kedua kalinya, yakni pada 2 Ramadan 2020. Padahal dirinya sudah mulai terusik saat keluhan kelapar datang pertama kalinya sehari sebelum Ramadan. Masyarakat tersebut terdata sebagai penerima bansos berupa bantuan sosial tunai atau BST dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos. Akhirnya tidak bisa menerima dana bantuan dari desa. 1 hari sebelum Ramadan, rakyat saya menangis di rumah saya karena mereka butuh beras 1 liter untuk makan sahur. Saat itu dia bercerita, sempat bertanya ke aparat desa, mengapa mereka tidak boleh dapat bantuan. Itu yang mau dapat BST tidak boleh dapat, Pak, katanya, menyerukan jawaban aparat desa. Saya masih agak tenang saat itu. Saya datang menanyakan ke instansi terkait dan katanya memang begitu aturannya. Nah, yang kejadian kedua, pada hari kedua Ramadan, ada anggota DPR kemudian komisi, saya tanya. Saat itulah dia kehilangan kendali karena dijawab anggota DPR sebagai aturan dan tak ada solusi. Disitulah saking mungkin semangatnya saya, sampai akhirnya saya bilang, ini aturan bodoh, semua ini bikin aturan, semuanya bodoh. Di akhir, dia meminta kepada seluruh pemerintah pusat, jika ingin membuat aturan seharusnya didialogkan dengan bupati sebagai orang terdekat dengan rakyat di daerah masing-masing. Awal adu mulut Bupati Boltim dan Bupati Lumajang hingga memanas. Perseteruan antara Bupati Bolaang Mongodo Timur atau Boltim, Sehan Salim dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq makin panas. Keduanya saling melempar statement melalui media. Bahkan, komentar kedua pemimpin daerah ini saling menyerang satu sama lain. Adu mulut Bupati Boltim dan Bupati Lumajang makin panas. Terbit kata-kata, jangan ada yang salah urus. Perseteruan antara Bupati Bolaang Mongodo Timur Boltim, Sehan Salim, tengah viral. Thoriqul Haq mengaku kecewa dengan pernyataan Sehan Salim soal kritikannya pada Menteri Sosial Juliari P. Batubara terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos. Dilansir dari tribunnews.com, Thoriqul Haq lantas memberikan pembelaannya kepada Menteri Presiden Joko Widodo tersebut. Perseteruan antara Bupati Bolaang Mongodo Timur Boltim, Sehan Salim, dan Bupati Lumajang. Saya tentu kecewa bila ada seorang bupati yang menyatakan menteri bodoh. Kalau tidak salah Bupati Boltim, ungkap Thoriq. Menurut Thoriq, semua jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah
sudah bekerja keras untuk mengatasi masalah ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Jadi saya sampaikan, menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan ini, termasuk kita bupati, wali kota di semua daerah, gubernur di semua provinsi. Semua bekerja dengan menyelesaikan urusan yang bisa dituntaskan untuk menangani problem corona ini, ujar dia. Menteri khususnya disebut telah melakukan banyak hal agar bantuan benar-benar sampai ke masyarakat. Menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik. Melakukan pendataan tambahan, melakukan alokasi anggaran tambahan, melakukan inovasi program yang bisa langsung turun ke bawah, ke masyarakat. Lanjutnya, sehingga ia merasa bahwa bupati yang mengkritik dengan keras menteri itu karena memang tidak bisa mengurus daerahnya. Karena itu, saya ingin menyampaikan kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia nggak bisa mengurus daerahnya. Jangan-jangan dia nggak bisa mengurus wilayahnya, ucap Thorik. Sekali lagi, Thorik mengungkapkan rasa terima kasihnya pada para menteri dalam melaksanakan tugas. Saya berterima kasih kepada menteri yang melakukan langkah-langkah terbaik untuk semua masyarakat yang ada di bawah bisa diintervensi oleh program pemerintah pusat, ucapnya. Menurutnya, jika memang ada kekurangan di daerah, itu tugas kepala daerah untuk menyelesaikannya. Selebihnya, ada yang kurang, pasti. Siapa yang menyelesaikan? Ya bupati, pun tegasnya. Lalu, Thorik mulai mengatakan, program apa saja mengatasi masalah ekonomi di daerahnya. Satu di antaranya, pengumpulan beras dari warga yang mampu untuk warga yang tidak mampu. Alhamdulillah, di Lumajang ini ada program ngeramut tonggo. Beras baik dari masyarakat, komunitas, dari orang per orang yang saling membantu dengan beras 5 kg, ucap dia. Lalu pemotongan gaji aparatur sipil negara hingga terkumpul 1,1 miliar rupiah. Pemerintah juga membantu. ASN juga mau dipotong gajinya. Hingga dari ASN saja sudah sebulan 1,1 miliar rupiah untuk beli beras diberikan kepada masyarakat. Jadi, yang tidak mendapatkan BLT, yang tidak mendapatkan PKH, yang tidak mendapatkan PPNT, karena terdampak ekonomi diberi beras. Siapa yang memberi? Jelasnya. Thorik menegaskan bahwa lumrah kalau banyak masalah di tengah pandemi virus corona. Dari pemerintah daerah dilakukan pemerintah, begitu mestinya bupati mengurus. Bupati Bolaang, Mongondo Timur ingat itu. Kerja keras. Kita semua kerja keras. Soal ruwet, memang ruwet. Soal sekarang banyak masalah, memang banyak masalah, ucapnya. Ia menambahkan lagi, Bupati Boltim mau introspeksi diri dan tak menyalahkan menteri begitu saja. Diselesaikan, jangan menyalahkan menteri. Jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus, pungkasnya. Di sisi lain, masyarakat kena prank. Itu bernama iuran BPJS Kesehatan. BPJS naik lagi. Bagai roller coaster, naik turun, naik lagi. Pandemik rupanya tak menggoyahkan. Kekehnya penguasa menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan itu bakal berlaku per Juli 2020. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2018, Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 82 tahun 2018. Saat itu iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 sebesar Rp80.000, kelas 2 sebesar Rp51.000, dan kelas 3 sebesar Rp25.500. Pada tahun 2019, Jokowi kembali mengeluarkan Perpres 75 tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan 2 kali lipat. Kelas 1 sebesar Rp160.000, kelas 2 sebesar Rp110.000, dan kelas 3 sebesar Rp42.000. Karena menuai polemik, Perpres itu digugat ke Mahkamah Agung. Alhasil, Februari 2020, MA pun membatalkan kenaikannya. Sejak pembatalan kenaikan, belum ada realisasi turunnya iuran. Masyarakat juga banyak mengeluh, mengapa keputusan MA tak segera dilaksanakan pemerintah.
Apapun alasannya, entah demi siapa, yang jelas bukan demi rakyat. Penguasa selalu mengatasnamakan rakyat saat menetapkan kebijakan. Faktanya kebijakan yang ada sama sekali tidak memihak kepentingan rakyat. Rakyat lelah digombali, diberi janji manis, ujungnya ingkar dan hianat. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?